Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Azhara dengan NIM A1C223001. Aku dari kelas R003. Aku adalah mahasiswa program studi Pendidikan Matematika angkatan 2023, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini, aku akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika Konkret dan ICT. Di sini aku akan menyelesaikan 5 soal. Baik, pada soal pertama, ini mengenai seorang mahasiswa Universitas Jambi ingin memastikan bahwa sudut sebuah segitiga pada desain Tugu Keris Kota Jambi adalah siku-siku. Ia mengetahui panjang dua sisi segitiga, yaitu 12 meter dan 16 meter. Tetapi, ingin memeriksa panjang sisi miringnya, buktikan bahwa panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 20 meter menggunakan teorema Pitagoras. Serta tentukan apakah itu termasuk segitiga siku-siku. Berikut adalah visualisasi dari gambarnya. Di sini yang sudah kita ketahui itu adalah 16 juga 12 cm. Dan yang ini ditanyakan apakah benar ini 20 meter. Kemudian kita tidak dapat menentukan apakah bangunan itu termasuk segitiga siku-siku jika hanya dengan melihatnya saja. Syarat yang harus dilengkapi jika dikatakan segitiga siku-siku diantaranya itu memiliki sudut 90 derajat. Kemudian memenuhi C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika salah satu syaratnya memenuhi, maka dapat dikatakan segitiga siku-siku. Baik, pertama kita akan menggunakan metode biasa yang dimana untuk membuktikan bahwa panjang sisi miring segitiga tersebut adalah 15 meter dan menentukan apakah itu termasuk segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Teorema ini menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Maka diberikanlah panjang sisi A itu 12 meter, panjang sisi B adalah 16 meter. Berikut kita masukkan C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, maka substitusi nilai-nilai yang diberikan adalah C sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, itu hasilnya akar akar 14 akar maaf akar 4 maaf akar 144 ditambah 254. Yang dimana hasilnya itu C sama dengan akar 400. Yang maka panjang sisi miring C betul adalah 20 karena akar dari 400 adalah 20. Karena panjang sisi miringnya adalah 20 meter, maka segitiga dengan sisi-sisi 12 meter dan 16 meter juga 20 meter adalah segitiga siku-siku. Ini sesuai dengan teorema Pitagoras sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga tersebut memang merupakan segitiga siku-siku. Baik, cara kedua metode kedua kita akan menggunakan pengaplikasiannya pada aplikasi GeoGebra. Baik, pertama-tama kita akan ketik di sini B sama dengan 1, kemudian A sama dengan 1, kemudian kita buat pada di sini B. Kita ubah dulu warnanya biar menyesuaikan. Kemudian klik perpotongan dua objek pada titik 0,0 yang menjadi titik C, yang akan menjadi titik C di sini. Setelah itu pindahkan titik B itu ke titik 3 sumbu Y di sini. Kemudian 2 sumbu X. Kemudian kita di sini buat poligon pada ketiga titik. Kita hide dulu. Kemudian, buat poligon sign berurutan dari titik C ke titik menggunakan sisi BC. Dari titik C. Kemudian dari sisi AC, maaf, ya, ya. Kemudian dari sisi AC itu dengan poligon ACFG. Dari titik C ke A, maaf, dari A ke C, kemudian F dan G. Berikutnya, dari sisi AB itu kita ketik A, B, maaf, dari B ke A, kemudian H, kemudian I. Lanjut, kita kita buat titik pusat pada persegi A, B, D, E, C, B, D, E yang sebelumnya kita lebih. Oke, di sini kita akan buat titik tengah. Masih ada.
dua titik tengah. Kemudian kita buat garis paralel line, dua garis bantu yang melewati titik J yang sejajar dengan baris BI juga AB, maka muncullah garis bantu namanya garis S dan garis T. Di titik J lagi, kemudian tekan titik A. Selanjutnya buat perpotongan dari garis S dengan poligon BCDE dengan garis dengan poligon BCDE dengan klik perpotongan dua objek dari garis S maka muncul titik L dan titik K, garis T muncul titik M dan N. Poligon kan ini poin. Selanjutnya kita hapus garis S dan T terlebih dahulu. Kemudian buat puzzle pegon dari titik J ke titik KBN dan kembali ke titik J. Kemudian ubah warna eh, ke hijau. Dari titik J ke K, kita ubah warnanya. Setelah itu, buat poligon dari titik J ke titik LDN. Poligon dari titik J ke LDN, kembali ke titik J. Poligon dari titik J ke L, kemudian B, N-nya. Selanjutnya, buat poligon dari titik J ke L, E, M. Poligon ke titik J, L, E, M, kembali ke C. Kita ubah warnanya. Selanjutnya, titik J ke titik MCK. Titik J ke titik M, C, K. Range. Kemudian kita animasikan perpindahan puzzle. Buat jarak atau panjang, klik jarak dari titik J ke titik K. Buat lingkaran dari titik H, buat jari-jari jarak JK atau di sentis JK. Klik ini, klik ini, di sini. Kita buat perpotongan dua objek antara lingkaran dengan garis HI dan garis AH. Kita buat garis bantu melewati titik O sejajar dengan garis DB. Menggunakan paralel line dari titik O, garis DB. Ya. Kemudian kita buat juga garis dari titik P sejajar CB. Titik P sejajar CB. Kemudian kita buat perpotongan garis bantu yang telah dibuat tadi dan muncul titik baru yaitu titik Q. Baik. Kemudian hapus semua garis, garis bantu, sisakan titiknya saja. Kemudian buat seluncuran pada grafik 2 dengan nama H1 sama dengan 1, minimum 0, maksimum 1. Selanjutnya, hapus dulu. Ya, jadi seperti inilah hasil akhir dari gambarnya. Jadi, dari GeoGebra tadi telah dibuktikan bahwa sisi segitiganya itu yaitu 12, 16, dan sisi lainnya adalah 20. Dengan begitu pula, bahwa gambar yang diilustrasikan pada tubuh keris segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Untuk membaca pembuktian matematisnya,
Dari penjelasan di atas, indikator membaca pembuktian matematis harusnya sudah tampak pada langkah penyelesaian dengan memberikan ilustrasi gambar yang diberikan tampak bahwa kemampuan membaca pembuktian matematis yang diberikan adalah berupa gagasan atau ide yang mengingatkan keadaan sebenarnya dengan ilustrasi yang serupa. Kemudian melakukan pembuktian matematis secara langsung. Pada indikator kedua, poin yang dicapai hanyalah berkaitan dengan pembuktian matematis secara langsung. Terlihat juga pada soal yang menanyakan pembuktian secara langsung, di mana soal tersebut sudah mencantum nilai yang sudah ditetapkan, yaitu 20 meter. Hal ini akan menjadi asumsi awal untuk menggunakan rumus Pitagoras sehingga didapatkan kesimpulan yang valid. Baik, di sini kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu jembatan pedestrian di Jambi memiliki panjang bentangan 150 meter jika titik awal dan akhir jembatan berada pada ketinggian yang sama, namun bagian tengah jembatan naik hingga membentuk lengkungan dengan tinggi 20 meter dari garis horizontal, maka hitung panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan. Gunakan teorema Pitagoras untuk membantu perhitungan. Yang dimana di sini sudah kita ketahui bahwa pertama panjang bentangan jembatan adalah 150 meter, kemudian tinggi lengkungan di bagian tengah jembatan atau kita kode dengan D yaitu 20 meter. Juga panjang tengah jembatan atau A itu 150 per 2 sama dengan 75 meter karena kita hanya menghitung jarak dari ujung jembatan ke tengah. Yang ditanya itu panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan, yaitu C. Kemudian ini penyelesaiannya yang dimana kita akan menggunakan teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku yang membentuk dengan menggunakan teorema Pitagoras, yaitu C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Disubstitusikan nilai-nilai ke dalam rumus berikut, yaitu C sama dengan akar akar 75 kuadrat ditambah 20 kuadrat sama dengan itu hasilnya 5.600 akar 5.625 ditambah 400 yang dimana hasilnya itu eh, akar 6.025 yang dimana C-nya itu kurang lebih 77,62 meter. Jadi panjang kabel penopang utama yang menghubungkan bagian tengah jembatan atau puncak lengkungan dengan salah satu ujung jembatan adalah 77,62 meter. Baik, di sini kita akan langsung saja masuk pada tahap kedua, yaitu menggunakan pengaplikasian GeoGebra-nya. Sebentar. Baik, sudah terlihat seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini ujung garis 3. Lalu pilih yang setting atau pengaturan. Ini kita klik yang ini. Kemudian kita klik yang ini, unit ke meter. Di sini setelah diklik pengaturan, maka klik sumbu X. Dan ubah satuan menjadi meter. Begitu juga dengan sumbu Y. Dilakukan ada seperti ini. Maka tampilan GeoGebra akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, di sini saya akan masukkan teks yang berupa soal yang akan divisualisasikan. Hal ini dilakukan agar pada bar tampilan aljabar terlihat soalnya. Pertama, kita klik ini, kemudian teks. Maka di sini, setelah kita masukkan teks, setelah teks dimasukkan, maka tampilannya akan seperti pada gambar pada yang kita lihat ini. Dan untuk menghilangkan teks seperti ini ya, sebentar. Oke, sebentar. Kita klik kanan. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat segitiga sama kaki untuk visual jembatannya. Caranya yaitu masukkan titik A di tengah, yaitu 0,0 sebagai titik ujung kiri jembatan. Juga titik B sebagai titik ujung kanan jembatan. Dan titik C 75,20 sebagai titik puncak lengkungan jembatan. Seperti ini titik B-nya.
Kemudian, oke. Jadi seperti ini tampilannya. Setelah itu, klik pada bagian titik ABC, maka langkah selanjutnya menggabungkan tiga titik menjadi bentuk segitiga dengan cara menggunakan tools ruas garis di antara dua titik. Setelah itu, tarik garis dari A ke C, dari C ke B, dan dari B ke A. Kita gunakan ini segmen dari A ke C, dari C ke B, dari B ke A. Sudah seperti ini, maka terbentuklah segitiga sama kaki untuk visual jembatannya. Selanjutnya, klik titik 3, eh, ada ini, 3, lalu klik setting. Selanjutnya, di sini kita tulis teks, klik C sama dengan, eh, sebelumnya kita ganti dulu namanya di sini. C. Selanjutnya kita buat segitiga pada ACD menggunakan poligon. Kita gunakan poligon. Selanjutnya buat segitiga ACD dengan menggunakan tools poligon. Dari titik ujung kiri jembatan, terus D, kemudian kembali ke titik ujung jembatan. Di sini kita akan mengubah warna. Baik, jadi pada soal ini sudah memenuhi semua indikator, yaitu pertama ini terlihat pada saat saya mengidentifikasi panjang bentangan jembatan, tinggi lengkungan, juga membagi panjang jembatan menjadi dua bagian. Kemudian ini terlihat pada saat pada saat saya dapat menuliskan teorema Pythagoras sebagai dasar perhitungan panjang tabel. Kemudian eh, di sini memahami bagaimana ide matematika dihubungkan dan dibangun satu sama lain sehingga eh, bertalian secara lengkap. Kemudian juga mengenal dan menggunakan matematika dalam konteks di luar matematika. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4, yang dimana jumlah pengunjung yang datang ke Menara Gentala Arasi setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang membentuk garis lurus. Pada tahun pertama tercatat sebanyak 110 pengunjung, kemudian pada tahun ketiga tercatat sebanyak 150 pengunjung. Dan berapa jumlah pengunjung yang diperkirakan akan datang pada tahun ke-15? Berikut penyelesaian dari mode biasa yang dimana kita misalkan tahun itu X dan jumlah produksi itu Y, yang dimana di sini tahunnya ada 1, 3, kemudian 15. Dan tahun pertama itu 110, tahun ketiga itu 150, kemudian yang ditanya itu pada tahun ke-15. Perbandingan gradiennya ini seperti ini, gradien awal, X1, Y1, X1 itu 1, Y1 itu 110, dan X2, 3, Y2 itu 150. Maka kita masukkan rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Yaitu sama dengan 150 kurang 110, kemudian per 3 kurang 1. Kemudian hasilnya itu 40 per 2. Yang dimana itu hasilnya sama dengan 20. Maka X1 Y1 dan X2 Y2 itu M-nya sama dengan 20. Maka di sini M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Yang dimana 20 sama dengan Y kurang 110 per 14.
20 kali 14 sama dengan Y kurang 110. 280 sama dengan Y kurang 110. Jadi, di sini kita sederhanakan yaitu dengan 390. Di sini kita tentukan persamaan garisnya menggunakan rumus satu titik dan gradien, yaitu seperti ini. Di sini kita akan langsung saja uji coba pada GeoGebra-nya. Ya, seperti ini tampilannya. Pertama-tama, kita ketik di sini titik A sama dengan 1,11. Kemudian titik B-nya sama dengan 3,15. 3,15. Kita gunakan tools ruas garis antara dua titik. Ya, biar terlihat ya. Yaitu dengan menggunakan segmen ke sini. Sudah lurus, sekiranya sudah lurus, kita klik. Ya, di sini terlihat angka 11. Selanjutnya begitu juga dengan yang B, dan akan timbul angka 15. Selanjutnya, kita zoom. Kita 15 di sini. Oke, seperti ini. Kemudian, tarik. Kemudian, tarik juga titik A dan titik B ke sumbu Y dengan cara yang sama dengan ke sumbu X tadi. Seperti ini. Menggunakan tools lagi, tarik ke sumbu Y. Seperti di X tadi, hanya satu. Ya, kita pilih warna untuk garis, kemudian ke setting, color. Kita pilih warna sederhana aja, warna ini. Gunakan ini, yang jarak titik-titik seperti ini. Ya, sudah berubah ya. Kita akan menggabungkan titik A ke titik B dengan pilihan tools di atas dan pilih opsi ruas garis titik B. Kita klik ini ruas, klik A ke klik B. Kita lanjutkan dengan buat garis tegak lurus yang melewati titik A dan titik B dengan cara memilih tools garis yang melalui dua titik. Seperti ini, kita pilih line. Oke, seperti ini. Bisa terlihat. Jadi inilah hasil dari uh, GeoGebra dari soal yang tadi. Mungkin hanya itu untuk soal nomor 4. Oke, baik. Tiba di soal terakhir, yaitu soal nomor 5, yaitu di Jambi, Menara Gentala Arasy berdiri megah di dekat Sungai Batanghari. Misalkan ada seorang wisatawan yang berada pada jarak 50 meter dari dasar menara di tepi sungai dan ingin mengetahui jarak pandang langsung atau garis lurus dari 4 posisinya ke puncak menara tersebut. Jika tinggi Menara Gentala Arasy adalah 70 meter, berapakah jarak pandang langsung wisatawan tersebut ke puncak menara? Pertama, kita eh, konsep apa yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan soal di atas ini? Pertama, konsep yang bisa kita pakai itu konsep Pitagoras yang dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, dan B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. Di mana C, sisi miring A adalah alas, dan B adalah tinggi. Di mana C adalah sisi miring, A adalah alas, dan B adalah tinggi. Ini. Kemudian, dari soal, ini kita ketahui bahwa alasnya itu 50, tingginya itu si kemiringan. Di mana kita masukkan C 50 kuadrat ditambah 70 kuadrat, yang hasilnya 2.500 ditambah 4.900, yang dimana hasilnya itu 7.400. Dan kita akarkan, C sama dengan akar 7.400 atau sama dengan 10 0,23. Kita langsung saja visualisasikan konsep Pitagoras ini. Baik, jika tampilannya sudah seperti ini, kita klik pojok kiri, pojok kanan atas ini, kemudian ke di bawah edit ini per preset. Oke, jadi tampilan seperti ini. Kemudian pertama kita masukkan titik A, 0, kemudian titik B,
50. Kemudian masukkan titik C juga, yaitu 0. Ya, baik, kita pilih piramid, kemudian nah, klik piramid, kemudian kita klik titik B ke titik A, kemudian ke titik C. Lalu klik titik B, terakhir ke titik A. Baik, jika sudah seperti ini, kita buktikan jawaban dengan menggunakan GeoGebra, buka tools, dan klik more. Kita klik ini, kita buka tools, kita klik yang di distance or length, kemudian lalu klik pada, lalu klik titik A dan C, ya, jadi seperti ini tampilannya. B. Nah, kita akan membuktikan bahwa jawaban yang manual dengan GeoGebra apakah sama. Jika sama, maka penyelesaiannya benar, dan jika berbeda, maka penyelesaiannya yang salah. Jadi, dengan kita klik titik B dan lihat jawabannya aja. Inilah jawabannya, yaitu 8 jawaban pada soal. Baik, di sini ya benar jawabannya ini sama dengan yang tadi yang sudah kita visualisasikan, yaitu 86,02. Di sini 023. Jadi sisi kemiringannya itu adalah 86,2. Sama seperti yang sudah kita gambar di GeoGebra tadi. Baik, teman-teman. Eh, Begitulah hasil jawaban dari saya mengenai soal-soal yang sudah diberikan pada kelompok, masing-masing kelompok. Saya tahu saya banyak kekurangan, sangat-sangat banyak kekurangan. Saya juga sangat-sangat mohon maaf jika banyak salah kata ataupun kekurangan kata ataupun bahkan penjelasan saya tidak begitu pas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya itu yang bisa saya paparkan. Jika ada salah kata atau salah penugasan, salah ketik bahkan salah tulis, bisa di komen di bawah. Saya Zara, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas proyek selanjutnya.